Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Bintang Putra Rahmadani. Saya dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Salwa Ayunda Nur Fadila, absen 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Raditya Putra dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 16. Nama saya Fadil Muhammad, nomor absen 12. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf tepi dan kelainan pada sistem saraf. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer adalah bagian dari sel-sel yang membawa informasi dari sistem saraf pusat yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Peran sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi berperan dalam pergerakan organ-organ tubuh. Sama seperti sistem saraf pusat, sistem saraf tepi juga terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan saraf otonom. Sistem saraf somatik berperan dalam pergerakan organ atau anggota tubuh. Salah satu contoh gangguan yang terjadi ketika sistem saraf tepi bermasalah adalah tidak bisa mengirimkan sinyal sakit ke otak, walaupun ada sesuatu yang menyakiti tubuh. Sistem saraf tepi berdasarkan arah impuls yang dibawanya dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf eferen dan sistem saraf aferen. Berdasarkan aslinya dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf kepala dan sistem saraf tulang belakang. Kelainan-kelainan pada sistem saraf salah satunya adalah meningitis, yaitu peradangan pada selaput otak yang terjadi karena infeksi virus. Salah satu yang paling umum gangguan yang terjadi pada sistem saraf adalah stroke, ketika kondisi suplai darah ke otak terganggu yang notabene membawa oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel otak mulai mati perlahan dalam beberapa menit. Alzheimer juga sama, yaitu sel-sel saraf yang mulai mati yang mengganggu ingatan penderitanya, bahkan perilakunya, dengan penyebab yang masih belum diketahui secara pasti. Lalu ada Parkinson, yang salah satu gangguannya adalah tremor pada tangan, otot yang kaku, hilangnya refleks, yang dimana terjadi karena sel-sel saraf tidak memproduksi dopamin dengan cukup, yaitu bahan kimia yang mengontrol gerak otot. Lalu ada epilepsi atau kejang karena gangguan aktivitas listrik sel saraf pada otak. Ada juga yang paling umum menyebabkan kebutaan, yaitu glaukoma ketika tekanan saraf pada mata terlalu tinggi. Juga ada yang namanya sklerosis ganda, terjadi karena seperti autoimun ketika sistem kekebalan tubuh kita menyerang bagian yang salah. Dalam kasus ini yaitu lapisan lemak yang melindungi serabut saraf yang biasa kita kenal selaput mielin. Kelainan-kelainan tersebut kebanyakan dapat dicegah dengan kebiasaan yang baik seperti tidur yang cukup, makan yang bergizi, olahraga yang rutin, dan sering-sering melakukan aktivitas yang mengasah otak. Gejala gangguan saraf. Ciri-ciri yang menandakan Anda mengalami kerusakan saraf. Yang pertama, Anda merasakan kebas atau mati rasa. Yang kedua, sulit untuk bergerak. Yang ketiga, kaki sangat nyeri bila digerakkan. Yang keempat, kehilangan keseimbangan. Yang kelima, sering buang air kecil. Keenam, sering merasakan sakit kepala. Yang ketujuh, keringat berlebih. Dan yang ke-8, respon otak melambat.